hadir. Dari mana? Kamu berasal dari mana? Saya dari Malaysia. Oh, oke. Selanjutnya Reza. Ya, Berasal dari mana Reza? Belanda. Oh, keren. Yes. Selanjutnya Rensi. Berasal dari mana? Thailand. Thailand. Oh, sawadee krap. Sawadee krap. Oke. Alamat tadi dulu. Kita mulai dari tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Di pembelajaran kali ini kita akan memahami isi teks legenda, lalu tokohnya, konflik yang ada di teks legenda, juga nilai moral. Kemudian kosakata yang ada di legenda, kemudian kita akan menceritakan ulang secara lisan. Nah, ini pertanyaan. Kira-kira di negara kalian ada tidak cerita rakyat atau legenda yang terkenal? Boleh satu-satu? Kalau dari Malaysia ada namanya cerita hikayat Hang Tuah. Ini nih tentang seorang pahlawan Melayu namanya Hang Tuah yang hidupnya tuh pada abad ke-15 di Kesultanan Malaka. Nah, Hang Tuah ini dikenal karena keberaniannya dan kesetiaannya kepada sultan dan menjadi simbol kebanggaan bagi masyarakat Melayu di Malaysia. Oke, jadi mungkin semua orang Melayu tahu ya tentang Iya. cerita tersebut. Iya. Reza boleh? Oke, baiklah Ibu. Because I suka cerita Putri Duyung, Mermaid. Oke. Jadi di negara saya itu ada cerita tentang Putri Duyung Edam atau Mermaid of Edam dan juga Putri Duyung Western Scotland. Western Scotland. Oke. Tentang Putri Duyung kalau di sana. Ya. Kalau Renzi? Kalau saya itu ada Mainak Kak Kenang. Oke. Tentang apa itu Renzi? Tentang kisah horor, kisah hantu wanita yang sangat terkenal, cinta dan kesetiaan abadi yang grafik tragis sering diadaptasikan dalam film dan drama. Oke. Mungkin di Thailand itu kebanyakan ceritanya tentang horor ya. Ya, Oke. Itu dari negara kalian. Terus di sini Bu akan menjelaskan sedikit tentang legenda. Jadi legenda ini merupakan cerita rakyat tradisional yang dipercaya oleh masyarakat sebagai bagian dari sejarah. Ada tentang tokoh, tempat atau peristiwa diceritakan kembali, walaupun itu bisa saja mitos atau jarang diketahui oleh penduduknya, tapi setiap generasi itu pasti tahu tentang legenda. Diwariskan turun-temurun untuk menjelaskan asal-usul dan menanamkan nilai dari budaya legenda tersebut. Nah, di sini ada video tentang legenda Nyi Roro Kidul atau Pantai Selatan. Mohon untuk disimak ya. oke. Legenda Nyi Roro Kidul dikisahkan di tanah jauh, Saya terkejut. Maaf ya. tepatnya di daerah Pajajaran, terdapat sebuah kerajaan purba yang dipimpin oleh seorang prabu bernama Bundingwangi, atau lebih dikenal sebagai Prabu Siliwangi ke-6. Prabu Siliwangi terkenal akan kegemarannya berburu hewan di hutan. Pada suatu hari, Prabu Siliwangi tersesat ketika sedang berburu. Hutan ini sungguh misterius. Aku sama sekali tidak bisa menemukan jalan keluar. Apakah aku terlalu jauh masuk ke dalam hutan? Prabu Siliwangi merasa putus asa. Bagaimana
jika dia benar-benar tidak bisa keluar. Namun, keberuntungan datang kepadanya. Hei, ada orang lain selain aku di hutan ini. Syukurlah, pasti dia tahu jalan keluarnya. Prabu segera menghampiri orang tersebut. Dia sungguh terkejut ketika mengetahui bahwa sosok yang dia lihat ternyata seorang wanita cantik. Ada wanita di tengah hutan begini. Sungguh aneh sekali. Namun siapa tahu dia benar-benar bisa menolongku. Prabu Siliwangi pun menyapa wanita cantik tersebut. Maafkan jika saya lancar. Sepertinya saya tersesat di hutan misterius ini. Apakah Anda bisa membantu saya? Ada manusia yang tersesat rupanya. Bagaimana bisa kamu sampai jauh ke jantung hutan seperti ini? Saya terlalu asik berburu hingga tidak memperhatikan arah. Apakah Anda bersedia menunjukkan jalan keluar dari hutan ini? Aku sudah lama tinggal di sini. Bisa dibilang aku tahu seluk-beluk hutan ini. Aku akan menunjukkannya padamu. Namun, aku punya syarat. Apakah itu kalau saya boleh tahu? Aku selama ini hidup sendirian di hutan ini. Tinggallah bersamaku untuk beberapa waktu, maka akan kutunjukkan jalan keluar. Prabu merasa tidak ada ruginya berkorban sedikit daripada tidak bisa keluar sama sekali. Maka Prabu pun menyetujui syarat tersebut. Baiklah, kuturuti persyaratanmu itu. Keputusan yang bijaksana. Tentunya tidak akan terjadi masalah pada kerajaanku jika aku tinggal beberapa hari saja. Wanita itu mengajak Prabu pulang ke rumahnya. Rumahmu seperti istana kerajaan. Siapakah kau sebenarnya? Wanita itu hanya tersenyum tanpa menjawab pertanyaan Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi tinggal di hutan lebih lama dari rencananya. Dia jatuh hati pada wanita misterius itu. Hingga akhirnya mereka pun menikah. Dan berlalu begitu saja. Prabu sangat sibuk dengan pekerjaan yang menumpuk selama dia pergi. Hingga dia pun melupakan istrinya yang tinggal di dalam hutan. Pada suatu malam, ketika Prabu tertidur, ia terbangun karena mendengar suara tangisan bayi. Ia pun bergegas keluar istana untuk mencari asal suara tersebut. Ketika Prabu membuka pintu kamar, dia dikejutkan dengan kehadiran bayi mungil yang sedang menangis dengan kencang. Bayi siapa ini? Siapa yang berani membawa bayi ke dalam istanaku? Prabu menggendong bayi itu dan bermaksud untuk menyerahkannya kepada dayang istana. Tiba-tiba saja, sebuah sinar yang memilaukan mata muncul entah dari mana. Dari balik sinar tersebut, muncullah sesosok wanita. Wanita itu tak lain adalah istri Prabu Siliwangi yang tinggal di dalam hutan. Selamat malam, suamiku. Aku datang kemari untuk memberitahukan sesuatu yang penting padamu. Apakah itu istriku? Dan bagaimana kau bisa sampai di sini? Bayi yang kau gendong adalah putri kita. Aku kemari untuk menitipkannya padamu. Rawatlah ia sebagai manusia. Anak kita, manusia? Apa maksudmu? Aku sebenarnya adalah siluman, ratu penguasa hutan. Aku ingin kau membesarkannya selayaknya kaummu, manusia. Berikanlah yang terbaik untuknya. Jagalah dia dengan baik. Belum sempat Prabu menjawab permintaan istrinya, asap putih menyelimuti ratu dan menghilang dari hadapan Prabu Siliwangi. Prabu pun membawa masuk putrinya itu ke dalam kamar dan berjanji akan merawatnya dengan baik. Sungguh bayi mungil yang cantik. Akan kuberi nama kau Putri Kadita. Apakah sebaiknya dia menikah lagi? Putriku, ayah ingin meminta persetujuan
kasih, putriku. Tidak lama kemudian, Prabu Siliwangi pun menikah dengan seorang wanita bangsawan bernama Dewi Mutiara. Beberapa bulan setelah pernikahan, berita baik terdengar. Dewi Mutiara dikabarkan mengandung seorang bayi laki-laki. Hal ini membawa kebahagiaan bagi Prabu dan Putri Kadita. Di tengah kehamilannya, Dewi Mutiara berubah menjadi ratu yang pemarah, egois, dan suka memerintah. Suamiku, aku ingin makanan mewah seperti jamuan istana. Baiklah istriku, akan kuperintahkan juru masak istana menyiapkannya untukmu. Pada awalnya, Prabu Siliwangi memenuhi semua permintaan istrinya itu. Namun, permintaan Dewi Mutiara semakin hari semakin aneh. Suamiku, demi kelancaran kehamilanku, aku ada permintaan. Aku ingin Putri Kadita keluar dari istana kita. Istriku, tentu saja aku tidak bisa memenuhi permintaan itu. Ketika Prabu Siliwangi menolak permintaannya, Dewi Mutiara merasa kecewa, kesal, dan sangat marah. Selama masih ada Putri Kadita, kasih sayang Prabu akan selalu terbagi dua. Aku harus mencari cara. Dewi Mutiara diam-diam mencari jalan keluar untuk menyingkirkan Putri Kadita. Dia pun pergi menemui seorang tukang tenung atau dukun sakti. Akan kubayar berapapun yang kamu mau, asalkan kau bisa membuat Putri Kadita keluar dari istana. Baiklah, bayaran untuk itu sangat mahal. Pagi harinya, seluruh tubuh Putri Kadita dipenuhi dengan bintik-bintik bernanah. Ada apa dengan badanku? Kenapa menjadi begini? Prabu segera memberi perintah pada abdi setianya untuk memanggil tabib. Segera panggil tabib paling hebat kemari. Seluruh tabib dari berbagai penjuru negeri telah didatangkan. Akan tetapi, tidak ada seorang pun yang mampu menyembuhkan putrinya itu. Pada saat itulah, Dewi Mutiara menyampaikan bisikan jahat. Suamiku, alangkah baiknya jika Putri Kadita diasingkan dari kerajaan. Tak ada seorang tabib pun yang mampu menyembuhkannya. Kita tidak tahu kapan penyakit itu bisa menyebar dan menular ke kita, calon putra kita, ke rakyat kita. Pertimbangkanlah ini. Ini demi kerajaan kita juga. Baiklah, Pergilah ke pantai selatan. Hah? Siapa itu? Siapa di sana? Keluarlah. Aku adalah ibumu, wahai anakku, Putri Kadita. Ibu, ibu, kenapa kau tidak menampakkan dirimu? Suatu saat kamu akan bertemu denganku. Pergilah terlebih dulu ke pantai selatan. Entah bagaimana, Putri Kadita merasa yakin bahwa suara itu memang ibunya. Ceburkanlah dirimu ke dalam laut, menyatulah dengan alam. Tapi Bu, Maka Putri Kadita pun segera menceburkan diri ke laut. Tidak disangka, keajaiban terjadi. Semua bintik di tubuhnya perlahan menghilang. Tidak hanya itu, ia juga berubah menjadi lebih cantik. terima kasih laut. Kamu telah menyembuhkan penyakitku di saat tidak ada yang mampu menyembuhkanku. Sebagai balasannya, aku akan tinggal di sini. Putri Kadita pun akhirnya memutuskan untuk tinggal di laut. Tidak hanya itu, ia juga mendirikan istana dan mengumpulkan ribuan pasukan. Sejak saat itu, Putri Kadita dikenal sebagai Nyi Roro Kidul atau Sang Ratu Pantai Selatan Pulau Jawa. Jadi itu video dari legenda Nyi Roro Kidul. Selanjutnya ini ada
ringkasan tentang video tadi yang kalian tonton. Ada yang mau baca? Saya Boleh, Ani silakan. legenda Nyi Roro Kidul menceritakan Putri Kadita, putri Prabu Siliwangi dari kerajaan Pakuan Pajajaran. Ibu kandungnya adalah perempuan misterius yang ternyata siluman atau ratu hutan. Setelah Putri Kadita tumbuh besar, ibu tirinya Dewi Mutiara iri dan menyihirnya hingga tubuhnya penuh penyakit. Penuh penyakit. Prabu Siliwangi terpaksa mengasingkan Putri Kadita karena takut penyakitnya menyebar. Putri Kadita pergi ke arah selatan mengikuti bisikan goib dari ibunya, tetapi sampai di pantai selatan. Ketika sampai di pantai selatan dan menceburkan diri ke laut, ia sembuh dan mendapat kekuatan gaib. Ia lalu menjadi penguasa laut selatan dan dikenal sebagai Nyi Roro Kidul. Ia melindungi penduduk pesisir dan dihormati hingga sekarang. Bahasa Jawa. Jawa. Logatnya enggak, ini logat perjalanan. Nah, jadi di materi ini kan mengenai Nyi Roro Kidul sebagai penguasa di Laut Selatan. Kemudian ada asal usul Putri Kadita tadi berubah menjadi Binti-binti. jadi Nyi Roro Kidul. Ya, bintik-bintik karena dikutuk oleh ibu tirinya. Tuh. Kemudian juga ada ritual penghormatan untuk di pantai selatan. Yang bagaimana Ibu? Bagaimana ya? Yang dia memberikan makanan-makanan yang berenang. Iya, berenang. Iya. Ia melindungi. Jadi penduduk pesisir pantai itu jadi seperti menghormati Nyi Roro Kidul karena telah melindungi. Gak boleh pakai baju hijau. Kamu pernah ke sana ya? Ini sepertinya ya. Iya, itu kan karena mitosnya. Katanya tidak boleh pakai baju hijau di sana. Iya. Nanti diseret. Apakah benar? Apakah kita akan ke sana mencoba? Ayo. Boleh untuk liburan kalian datang ke sana. Baju hijau sebagai musuh ya. Oke, anak-anak. Jadi ini ada 4 pertanyaan singkat tentang video tadi. Ada yang mau mencoba menjawabnya? Ibu kasih waktu dulu ya. Kasih waktu 5 menit kalian untuk mengingat kembali tentang tadi. Apakah seluruhnya Ibu? Boleh, tapi satu orang menjawab satu saja tidak apa-apa. Aku. Nih, nomor 1. Aku terbebas Ibu. Saya bisa menjawab semuanya. Oke.
diperlakukan tidak adil oleh ibu tirinya, namun dia tidak membalaskan dendam tersebut. Dia justru pergi mengasingkan dirinya